Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan ingin membahas, mari kita bersama-sama sebagai orang Islam memahami dan memaknai dari sekian banyak yaitu hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sudah banyak yang kita saksikan, sudah banyak yang kita alami, atau sudah banyak yang kita lalui, namun sebagian banyak saudara-saudara Islam kita tidak menyadarinya. Maka dari itu saya ingin menyampaikan beberapa kata, semoga bisa dijadikan pelajaran, semoga bisa dijadikan nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Apalagi kita berada di akhir zaman. Tentu kita ketahui bersama di akhir zaman kita akan menghadapi begitu banyak yaitu problem kehidupan atau ujian yang Allah berikan kepada kita di luar daripada pemikiran kita. Kita sudah banyak menyaksikan, apalagi sekarang kita dilengkapi teknologi sosial media, dan kita sering menyaksikan di sosial media orang ribut tentang masalah ini, masalah itu, diperdebatkan melalui sosial media maupun berhadapan langsung. Kita tidak bisa mempungkirinya karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terpulang kepada kita semua sebagai orang Islam untuk pandai dalam mengambil langkah, mengambil tindakan, dan mudah-mudahan kita mengambil langkah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya bahas pada kali ini ialah tentang masalah selalu ada yang diperdebatkan tentang masalah korupsi. Kita perlu ketahui bahwa korupsi sulit untuk dihapuskan, paling tidak menguranginya. Atau untuk menghapuskan yang namanya kejahatan sulit, tetapi paling tidak mengurangi yaitu orang-orang yang berbuat jahat. Apalagi kita saksikan di negara kita ini, di negara Indonesia, hukum semakin lemah, sedangkan di negara-negara lain yang ada hukuman pancung atau ada hukuman gantung masih ada, yaitu orang-orang yang melakukan kesalahan atau melanggar daripada peraturan yang telah disepakati dalam undang-undang negara. Apalagi kita di Indonesia, kita ketahui bersama bahwa kita di negara Indonesia mayoritas Islam, bahwa lebih banyak orang Islam daripada non Muslim. Maka harus kita mengambil langkah ataupun tindakan sehingga kita bisa tegakkan yang namanya keadilan, ataukah hukum harus diperkuat, yang bersalah harus dihukum, yang benar harus diberikan keadilan. Apa maksudnya saya menyampaikan dengan kata-kata seperti yang saya sampaikan? Misalnya orang korupsi, karena kita sering menyaksikan banyak yaitu saudara-saudara Islam kita yang korupsi miliaran ataupun triliunan, tetapi hukuman yang diterima tidak sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan.
tetapi kita sering menyaksikan ketika ada saudara Islam kita hanyalah rakyat kecil mungkin mencuri ataukah dan lain sebagainya, diberikan hukuman yang sangat-sangat berat, dan saya rasa tidak adil dalam memberikan hukuman kepada rakyat Indonesia atau orang Islam kalau orang kaya yang berbuat kesalahan hukumannya bisa dikurangi karena bisa dibayar. Itu bukanlah keadilan yang sesungguhnya. Karena kenapa? Orang kecil atau orang miskin ketika melakukan kesalahan bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya karena dia tidak bisa membayar ataupun dia tidak bisa membayar, sehingga hukumannya bisa dikurangi. Jadi kalau hukum di negara kita seperti ini, maka apalah yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau seperti itu. Maksud saya, ketika orang bersalah dihapuskan yang namanya dibayar denda dan lain sebagainya. Yang bersalah harus diberikan hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku. Jangan ada diistilahkan didenda atau membayar sehingga hukuman bisa dikurangi, sehingga bisa mengurangi yang namanya orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau tindakan ini yang dilakukan, insya Allah kejahatan akan bisa berkurang. Kemudian, kalau kita ingin mengurangi yang namanya korupsi, maka kita harus mengambil tindakan. Tindakan yang harus kita ambil ialah memberikan membuat hukum yang kuat. Misalnya ada yang korupsi, misalnya miliaran ataupun triliunan, maka dibuatlah daripada hukuman. Kalau korupsi dengan sekian, maka akan dihukum mati. Maka insya Allah sebagian banyak saudara-saudara Islam kita pasti akan berpikir dan takut untuk melakukan yang namanya korupsi. Apabila ada hukum yang disepakati ketika korupsi dengan sekian miliaran ataupun triliunan, maka akan dihukum mati. Maka insya Allah maka akan berkurang yang namanya korupsi. Tetapi ketika ada saudara Islam kita yang korupsi, kemudian dia membayar, kemudian hukumannya bisa dikurangi atau hukumannya bisa yang tadinya mendapatkan hukuman yang tinggi, tetapi karena dibayar maka hukumannya menjadi hukuman yang diterima menjadi berkurang. Maka ini akan memancing semakin banyak, yaitu saudara-saudara Islam kita akan melakukan korupsi. Dan sedangkan orang-orang yang kecil akan semakin tertindak apabila hukum di negara kita ini tidak segera diperbaiki atau ditegakkan. Yang bersalah tetap harus dihukum dan yang benar tetap harus diberikan keadilan, sehingga kita bisa merasakan yang namanya ketenteraman, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Terlebih-lebihnya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita dunia maupun akhirat. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.